Apa sih Bu yang menjadi tanggung jawab Ekraf nih? Apa saja yang bentuknya kreatif yang bisa diekonomikan, ya kan, akan kita masukin under ekonomi kreatif. Karena Kementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi Kreatif ini akan menjadi kita positioning sebagai new engine of growth untuk Indonesia. Sedikit menyelentik Apa, nih. hayo? Riding on Jumbo. Coba Bu. Ada netizen nih Bu, pembicaraannya seperti itu. Tanggapan Ibu gimana Bu? Jadi tergantung dari angle. Kalau buat saya selalu melihat sesuatu itu ini nggak ada negatif, nggak ada positifnya, ini netral gitu. Yang naruh ini negatif atau positif adalah manusianya. Hai semuanya, kali ini kami berkesempatan untuk bicara bareng dengan salah satu sosok wanita inspiratif yang dikenal sebagai pengusaha dan juga inovator di bidang ekonomi kreatif Indonesia. Sekarang beliau ini menjabat sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif di Indonesia. Selamat datang Kak Airen Umar. Selamat datang Kak. Terima kasih kasih banget udah datang di podcast kami. Terima Selamat kasih. Teman-teman, datang. sambutannya dong untuk Kak Airin. Thank you. Terima kasih. Gimana Kak kesibukannya menjalani sebagai Wakil Menteri ini? Pasti sibuk banget sih ya? Oke sih, karena kalau menjalani missions itu nggak berasa kerja kan, Cie. Passion ceritanya Bu. Passion Benar. ya. Kalau di ekonomi kreatif pasti semuanya passion kan. Passion. Kalian berdua juga di ekonomi kreatif, passion based juga kan? Betul. Bu gimana Bu menerjang macetnya Jakarta hari ini? Wah luar biasa banget, ini kehidupan sehari-hari kita kan menerbang, iya, jadi benar. menerjang kemacetan Jakarta. Jadi pada saat menerjang kemacetan Jakarta itu kita bisa mengambil waktu itu untuk berpikir apa Oke. sih yang bisa dikreatifkan gitu. Sembari berpikir mau minum kopi apa. Nah betul. Benar nih. Biar nggak pusing-pusing banget Bu, ayo kita minum kopi dulu. Ayo. Nah, 7 hari kalian bisa datang ke Grand Wijaya atau bisa cek Instagramnya. Kenapa namanya 7 hari? Nanti kita tanyakan ya Bu, kebetulan kurang tahu nih. Sama yang punya. Ayo kita coba dulu. Enak. Bu gimana Bu kesibukannya sebagai seorang wakil menteri? Karena yang aku tahu Ibu sebelumnya backgroundnya sebagai profesional. Nah untuk switch itu Bu, berat nggak sih Bu? Challenge baru Kak untuk Kalau kita ngomongin berat atau enggak, di awal-awal pasti ada culture shock. Kalau misalnya lewat kepadatannya apakah cukup padat, sebenarnya padatnya itu mirip. Jadi working hours-nya tuh mirip. Perbedaannya hanya karena dulu itu kan boleh dibilang digital nomads ya. Jadi kan aktivitas kebanyakan ada di rumah atau di kantor dan semuanya berhadapan dengan layar dan itu jarang keluar bertatap muka. Oke. Nah, sekarang ya menerjang Karena kemacetan. pandemi atau bukan? Enggak sih, sebelum pandemi juga supaya lebih efisien nge-zoom aja kan. Ya betul sih. Dan banyak juga karena digital nomads ya kita berhubungan bukan hanya dengan orang di satu negara tapi juga berbagai negara dan berbagai kota. Jadi sudah kebiasaannya tuh ya nge-zoom gitu loh. Nah sekarang menjabat yang saat ini bukan hanya menerjang kemacetan Jakarta juga harus lintas daerah Benar. kan. Jadi harus kemana-mana jam round dan mungkin perbedaannya di sana. Tapi kalau jam kerja sih sama aja Sama. kan? Capeknya berarti di perjalanan ya Bu ya? Enggak sih, capeknya di birokrasi. Oh. Capeknya di birokrasi karena beda banget kan kalau kita di pengusaha, kalau kita di apalagi kreatif ya. Hari ini mimpi apa, besoknya kepikiran langsung yuk kita coba kan. Langsung bikin Sedangkan, ya. Betul, langsung jalan kan. Sedangkan kalau di namanya negarawan kan berbeda ya. Karena kan apapun juga yang kita lakukan itu bisa ada domino efeknya panjang tuh. Jadi harus berpikir lebih panjang. Jadi birokrasi itu sebenarnya ada fungsinya juga. Cuman di awal-awal ya shock lah. Agak Iya. shock ya jadi. Itu soalnya merupakan challenge satu baru. tantangan juga untuk di sini ya Bu. Pasti. Karena harus berkoordinasi satu dengan yang lainnya gitu juga ya. Koordinasi oke sih, cuman panjangnya Panjang. karena kan 200 kebayang nggak kita ngelakukan apapun juga itu kemungkinan besar bisa berdampak ke jutaan orang. Oh iya. Nah itu kan yang kalau dari swasta kan kita mikirnya bottom line ya. Iya benar. Kalau ini kan dampak. Berarti cukup lama juga untuk mengambil keputusan rata-rata ya Bu. Betul. Nah kalau bicara gimana bicara podcast? Kita sih spontan aja Bu. Spontan kita, Bu. Besok jadi gitu. Kayak gini Langsung jadi ya. dar jadi langsung. Nah Bu, selain dari kesibukan Ibu jalanin program dan lain-lain, kalau lagi weekend gitu biasa Ibu ngapain?
Keliling juga sih. Keliling juga ya. Memungkinkan nggak Bu untuk melakukan hobi Ibu or traveling mungkin? So far sih gimana ya, karena hobinya itu kayak contohnya art kan salah satu, art toys terutama, games kan salah satu salah dua yang under ekonomi kreatif. Iya. Jadi biasa weekend kan ada acaranya ketemu dengan para pelaku aircraft, pejuang aircraft yang berjuang di ya ranahnya masing-masing lah. Dan juga ada kayak pameran lah, ada acara. Jadi pas waktu ke acara itu sembari menjalankan hobi kan. Jadi kecampur ya. Betul, jadi kecampur. Ini kalau kata orang work life balance. Work-life so, balance, I benar-benar. don't think there's such thing as work life balance. Buat saya, work itu is a part of life. Kalau kita mau mengkotak-kotakan itu kan sayang sekali ya. Iya. Iya, benar. Karena kemarin kita sempat lihat Ibu hadir di salah satu event di Bundaran HI juga. Which is hari Minggu kan. Hari Minggu Waktu istirahatnya pagi Ibu juga ya Bu. Tapi itu kebanggaan kita bersama kan. Iya, Karena benar weekend itu kebetulan Jumbo hadir selama 4 jam di CFD. Itu wah, itu perjuangan kan untuk mendatangkan Jumbo 10 meter itu yang jalan-jalan dari Prambanan ke Pik 2, lalu Taman Mini ya ke sini, dan Taman Mini juga nanti bakal ada di sana. Mm-mm. Jadi buat ngelihat ekspresinya para fansnya Jumbo dan ngelihat kasnya itu very happy sih. Jadi it's Priceless worth ya it. Bu. Iya. Betul, priceless banget. terbayar capeknya. Benar. Dan tahu gak waktu itu ya di CFD itu ada satu pengamen tunanetra yang juga menyanyikan lagu Jumbo. Oh. Jadi itu luar biasa, Luar pemersatu biasa. bangsa beneran. Jadi itu adalah power banknya kita kan. Iya. Nah Bu, seperti yang diketahui nih Bu ya, di Kementerian Aircraft ini sekarang kan dibagi menjadi dua, terpisah antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, which is sebelumnya bersatu kan ya mereka. Nah, apa sih Bu yang menjadi tanggung jawab Aircraft nih? Aircraft ini makhluk apa Bu? Iya, biar teman-teman kita pada tahu nih, aircraft ini sebenarnya apa sih? Entitas apa ya aircraft ini? Sebenarnya aircraft ini bukan sesuatu yang baru. Aircraft ini sudah ada dulu, mungkin teman-teman lebih mengenal Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif, under Pak Triawan Munaf kan. Juga pernah digabungkan dengan waktu itu Parpostel juga ada sih. Jadi Pos, Budaya dan kawan-kawan pasti di satu. Waktu itu kalau nggak salah Bu Mari Pangestu ya. Jadi ada Bu Mari Pangestu, ada Pak Triawan, kemudian terakhir dengan Pak Sandiaga Uno. Nah, ketiga-tiganya kita udah sowan nih, karena kan nggak mau jadi anak baru yang sotoy juga lah ya. Kita harus nanya juga sejarahnya seperti apa gitu loh, Iya, baru benar itu, mulai. Mbak. Nah, ekonomi kreatif ini, kalau pariwisata kan clear ya, pariwisata gitu loh. Ekonomi kreatif ini kita secara simple sih, apa saja yang bentuknya kreatif yang bisa diekonomikan, ya kan, akan kita masukin under ekonomi kreatif. Kenapa? Karena Kementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi Kreatif ini akan menjadi kita positioning sebagai new engine of growth untuk Indonesia. Apa sih new engine of growth? Kalau kita ngelihat di negara-negara manapun juga, salah satu roda penggerak ekonomi itu adalah sumber daya alam. Kemudian sumber daya manusia yang namanya talents, kayak kalian berdua lah. Nah, di dalam talents itu kan bisa jadi yang muscle basis, which is industrializations kan. Ya harus buka pabrik lah, harus ini, padat modal, padat karya, padat modal, padat karya. Sekarang ini kita masuk ke tahap padat cipta, di mana intellectual properties, di mana kekreativitasan kita itu bisa membuahkan sebuah hasil. Saya kasih contoh kopi. Kopi itu sebuah komoditas yang mana orang menjadi petani untuk menjadikan itu sebagai kopi. Kopi harganya X kan. Bagaimana bisa menjadikan kopi ini 1000X dengan menaruh sebuah brandingnya, ya toh. Dan branding ini merupakan salah satu bentuk creativity. Nah, dari itu under ekonomi kreatif ada banyak banget subsektornya, tapi sangat beririsan satu dengan lain dan juga beririsan dengan kementerian-kementerian lain. Jadi apa aja yang bisa kita kreatifkan ya kita ekonomikan, Itu bisa di bawah aircraft ya. Tuh. Jadi kita lihat berarti subsektornya banyak banget ya Bu, termasuk kuliner, fashion, kria, movies. Ini menarik banget sih Bu. Dan sampai ke periklanan itu juga ada subsektornya ya. Oh, Penerbitan juga. Penerbitan. Jadi dari digital dan non digital. Kalau kita ngelihat porsi yang paling besar itu top 3-nya adalah fashion, kria, sama fashion, kria, kuliner. Top 3-nya. Namun kita juga ngelihat emergingnya nih, yang bakal maju itu apa sih? Yang bakal maju menurut saya games yang lowest hanging fruits ya. Kemudian film konten, film udah pasti kan. Udah pasti itu ya. bukan Tahun ini lagi lowest hype hanging nih. banget. ini lagi happening banget ya Bu, Tahun film ini ya ya. Bu. Iya. Dari dulu soalnya kalau kita lihat di bioskop, film rata-rata itu horor Bu. Nah sekarang
Yang lagi hype nih Lumayan animasi lumayan ya. banyak genrenya, Bu. Betul. Heeh. Jadi sebenarnya horor menurut saya juga nggak ada yang salah sih. Banyak orang ngerasa kalau Indonesia itu horor centric banget. Tapi ingat nggak sampai sekarang ini juga kalau kita ngelihat di negara tetangga Thailand juga banyak horor Banyak. kan. Dan kita selalu mengatakan, oh Thailand horornya keren ya. Nah sekarang nih Indonesia kita juga harus belajar. Indonesia horornya juga keren loh. Iya, Ini mana benar. yang horornya tuh isengnya luar biasa ya horor Tapi Indonesia. serem sih, Bu. Hantu Indonesia tuh udah paling serem tuh, Bu. Makanya aku sama Bang Menteri ada pembagian tugas nih. Oke. Kalau dalam film yang serem-serem itu Bang Horor. Menteri. Oh, gitu. Ada alasan tersendiri nggak itu? Betul. Alasan tersendirinya ya nanti silakan ditebak aja lah ya. Supaya kekreativitas kita keluar. Nah, Iya. jadi yang serem-serem itu Bang Menteri. Bagi Kalau tugas action- ya. Bagi tugas. Kalau action bisa bareng. Mm-mm. Animasi, yang romantic Romantic comedy, comedy. yang seru-seru. Ibu. Nah, itu saya. Diborong. Kan biar lebih seru ya. Gitu. Itu sih. Oke, Bu. Nah itu Bu, ngomongin tren film yang lagi naik ini kan animasi video ya. Gimana Ibu tuh udah bisa nilai gak sih Bu kemampuan dari kreator-kreator lokal untuk kedepannya menggarap karya yang nantinya bisa bersaing di skala internasional? Kita tuh capable Iya. or not, Bu? Dari Of segi course we teknologi are. juga, Bu. Teknologi, Bisa nggak bersaing seperti kreativitas, Disney gitu? ya. Biar teman-teman tahu di Heeh. back-endnya Jumbo ya. Jadi selain hanya 400-an kreator, Visinema itu Iya. juga menciptakan sebuah plug-in system yang mereka jadi animasi itu kan banyak processing ya, bukan hanya gambar. Jadi ada Iya, teknologinya banyak ya. juga. Nah, untuk teknologinya tersebut, inovasinya mereka harus menciptakan sebuah plugin kayak bahasa apanya kayak sebuah aplikasi lah ya, sebuah Iya. sistem baru harus nge-code ini supaya processing rigging dan kawan-kawannya animasi itu bisa berjalan dengan smooth. Teknologi ini bisa digunakan bukan hanya untuk satu movies, tapi bisa digunakan untuk movies lain. Lainnya. Jadi secara tech capabilities, do we have it? We have it. Secara gambar, Oke. wah kreator Indonesia mah Luar luar biasa biasa ya. banget gitu loh. Kita kurangnya di mana sih? Mungkin ditanyakan. Dua hal. Satu, kita terlalu humble. Yang namanya Oke. marketing itu kan kita harus menjual diri ya. Kita itu ngerasa kalau aduh gue ini belum ada apa-apanya gitu loh. Ya kalau udah minder duluan gimana jual Iya. diri gitu toh kan susah ya. Benar-benar. Jadi marketingnya kita itu dan self worth dan self confidence nya kita itu kita perlu push kan. Dan bisa dibuktikan lewat Jumbo ya Indonesia bersatu. Jumbo per hari ini 8,5 juta lewat kan. Dan ini menurut saya on the roadmap tuh 11 juta menurut aku. Wow, keren Menurut aku banget. ya. Kita lihat gimana. Dan ini hanya Indonesia kan pasarnya kita lihat. Kalau misalnya dari segi kemampuan yang untuk distribusi itu juga sebuah PR. Namun ini juga sekarang sudah di patch up oleh banyak orang yang sudah kabur aja dulu, belajar di luar, belajar dengan negara lain, belajar dengan yang sudah established untuk balik lagi ke Indonesia. Dan fill in the plugs gitu loh untuk distribusi. Jadi dua hal ini menurut aku dari negara kita sekarang lagi proses catching up kan. Oke. Tapi kreator kita nggak masalah, kreativitas mah nggak masalah. Udah oke banget lah ya Bu ya. Oke Kreator banget. Indonesia Cuma ini kita banyak harus loh. bisa jualan. Cuma itu masalahnya di situ yang harus dan di-push nekat lagi. dan pede itu sih. Kayak kita ya Bu, undang Ibu tuh berarti wow pede juga nih kita nih. Tapi ternyata bener. Ibu dateng loh. Haruslah datang Iya, kan harus yang bisa datang. kita Bentuk lakukan. dukungan aircraft. Dukungan betul. Benar. Karena podcast itu gimana sih? Nah orang sekarang banyak yang nanya nih, podcast itu maksud apa selain orang duduk ngobrol minum kopi? Ayo. Podcast itu berbagi pengetahuan, Giliran Bu. kan? Sharing sih lebih tepatnya. Sharing edukasi. Mungkin beralihnya zaman dari membaca ke mendengarkan, Bu. Oh. Terus kalau bicara sendiri itu cara komersialisasinya gimana? Kita campaign banyak sih Bu dari Iya sih, Bu. dari Instagram, Media sosial. sosmed. Iya. Ya berarti kan dari sosial media. Nah kan Betul. banyak nih teman-teman yang nggak tahu kan kalau dari podcast itu selain merupakan sebuah hobi, komersialisasinya gimana? Iya, Nah betul. ayo coba. Kita Iya, challenge ini nih sama kayak Ibu. Kita ada kolaborasi juga kan dengan 7 hari ini bentuk dari salah satu promosi juga ada Iya. timbal baliknya lah dengan usaha-usaha yang lain. Berarti kan boleh dibilang podcast itu merupakan salah satu media alternatif untuk advertisement dan untuk mempromosikan produk-produk baru. Sembari kita menjadikan sesuatu yang berimpactful karena kalian pengen sharing knowledge kan. Nah itu banyak tuh teman-teman yang nggak tahu. Belum tahu ya. Iya. Jadi untungnya ada kalian berdua tuh yang Dan untungnya ada Ibu di sini. Iya. Jadi kita bisa saling sharing ke teman-teman penonton semua. kan saling mengisi. Kita seumuran kok semuanya. Oke. Sur. Jadi saya milenial, dia Gen Z. Ibu berarti Nggak tahu saya apa aja deh. Aduh saya nggak berani nyebut deh Ibu aja. Teman-teman aja yang menilai ya. Oke, Bu. Gitu. Untuk para pejuang ekonomi kreatif seperti kita yang sedang merintis, bentuk support aircraft nih Bu,
kepada teman-teman lain supaya bisa tahu nih Bu. Iya. Gimana sih Bu? Kalau kayak saya nih pejuang kreatif ya. Saya ingin mendapat dukungan di Aircraft tapi minim budget gitu. Apakah itu jadi masalah untuk menjangkau Aircraft untuk minta dukungan? Kita kayak kalau melihat kementerian tuh aduh kayak so far away, susah banget dijangkaunya Bu. Buktinya ini duduknya udah deket. Iya, aku udah expect sih jawabannya. Benar teman-teman, ini dengan hadirnya Bu Airin di sini menjadi sebuah bukti bahwa Aircraft nih gampang dijangkaunya, mudah untuk dijangkau. Kan kita Dekat dengan Iya, kita. dekat dengan masyarakat ya. Jadi bukan hanya dekat di hati kan, Iya. juga bisa dekat secara fisik gitu loh. Yang penting gini sih, karena banyak mungkin ada misconceptions mengenai pemerintah atau bukan hanya pemerintah. Again orang Indonesia itu kita sering banget yang aduh apalah gue kan, who am I gitu loh kan. Tapi sebenarnya minder. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah hanya step into the light. What's the worst that could happen? Paling ditolak kan. Betul. Tapi minimal kita nyoba. Coba. Gitu. Kalau nggak pernah nyoba ya penasaran Betul. kan. Jadi at least yuk kita mari bareng-bareng nyoba. Kedua adalah misconception dengan pemerintah adalah wah ini bakal susah banget terjangkau gitu loh. Kayak nyamuk yang kita kejar nggak bisa ditangkap kan. Tapi it happens loh Bu. Bener loh. Di kabinet ini sudah mulai berubah. Kan di nggak kabinet bisa ini ngeliat, tidak, ya iya. kan. Udah bisa dilihat kok banyak yang nggak jaim kan. Yang kita ya ngobrol lancar aja. Iya. Ini juga jasa Magelang sih menurut aku. Oh gitu. Iya, kita disuruh baris per baris. Ya awal-awal aku yang aduh bangun pagi ini militer ngapain coba kan baris per baris. Ternyata ada faedahnya. Iya. Karena pas kita baris per baris itu kita harus mensinkronisasi hati kan. Bukan hati sih, harus kompak kan. Hadap kanan, hadap kiri kadang-kadang kita lupa karena udah sering ke kantor toh. Jadi ya di sana itu kita bonding lah. Bonding banget ya Bu. Bareng. Bonding banget. Pertama yang wakil menterinya tuh yang perempuan, waduh bondingnya luar biasa. Aku lihat juga tuh Bu, Ibu Veronica Tan ya hadir Ikut juga juga di ya, mana, hadir. Bu. Kita Berarti, saling support lah. Ya. Berfungsi ya Bu, jadi bonding ya. Bonding banget. Jadi coba aja datang ke kementerian itu kita oke banget kok gitu. Ini kok jadinya sombong ya. Bukan kita minimal apa-apa, Bu. manusia biasa. Iya, kalau misalkan gini kayak Ibu kan aktif banget ya Bu di media sosial, di IG tuh aktif banget, acaranya banyak. Kalau teman-teman nonton mau DM gimana Bu? Oh aku baca kok. Baca. Tuh teman-teman baca kok. Bu Airin tuh sangat terbuka loh Itu untuk mau catchy. DM aja. Ntar abis podcast DM Banyak banget Bu kok gak dibales gitu. Cuman Ada nih gara-gara nggak podcast semuanya dibales kan. Tapi biasanya aku ada nge-like atau aku repost kan. Karena kalau ngetik semua biasanya itu ngebacanya itu agak malam sebelum tidur atau pagi-pagi gitu. Waduh, Sempet Bu, sih, Nes. udah waktunya istirahat juga Ibu tetap kerja aja ya Bu ya. Pengen ngeliat sih kan Oh, gitu. kira-kira masukannya seperti apa. Jadi ada banyak masukan yang kita terima juga. Dan sekarang untungnya sudah ada Aircraft Hunt. Jadi semuanya kalau ada portfolio masing-masing itu self service bisa masukin ke dalam gitu loh. Nah pada saat masukin ke dalam kan kita ngecek secara berkala ya. Kita ngelihat terus supaya kalau saya mau memamerkan ekonomi kreatif ke teman-teman kan. Sekarang ini kalau mau beli sepatu nyari ke saya semuanya. Oh gitu. Salah satu contohnya. Contohnya. Dan jadi aku gampang, aku bilang, kamu mau sepatu ini, mau sepatu itu, tinggal ngelihat ke Aircraft Hunt kan. Mau dengerin podcast ini nih, ada contohnya. Kalau sudah masuk ke Aircraft Hunt. Karena terdaftar kan ya karya-karyanya. Betul, terdaftar. Kalau enggak kan ya saya jadi yellow pages berjalan tanpa ngeliatin barang, tanpa ngeliatin foto kan juga susah. Jadi itu dengan ada Aircraft Hunt cukup terbantu. Juga lewat Instagram sebenarnya kita juga banyak handpick beberapa kita undang untuk audiensi ya. Supaya bisa datang dan kita bisa tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Jadi sosial media cukup berguna sih. Nah Bu, nih kalau kita lihat di sini nih Bu, ada program Aircraft Hunt. Ini sebenarnya makhluk apa lagi nih Bu nih? Soalnya seru banget. Ini baru rilis ya ini ya Bu. Kalau misalnya kita lihat di Instagram, ini diundang konten kreator juga di sini gitu. Ini fungsinya untuk apa sih Bu? Ini step 1 dari database Indonesia Ekonomi Kreatif. Jadi ini tergabung dari 2 kata, Aircraft dan Treasure Hunt. Treasure Hunt. Nah, karena buat saya kalian itu adalah treasures dan perlu dicari. Iya, memang bener kan. Jadi ingat loh kalau teman-teman yang lagi nonton atau ini when was the last time you tell yourself thank you, you have done a great job. Kapan ya? Kayak nggak pernah sih. Tapi jarang banget loh Bu yang kayak gini. Karena kan kita selalu ngerasa bahwa kita tuh masih kecil gitu. Jadi orang-orang rata-rata yang memang udah mungkin atau pejabat seperti Ibu gitu biasanya masih kecil nih, kita nggak usah dateng lah atau segala macam. Kadang kita ngerasa pilih kasih nih gitu. Orang-orang yang mau datang yang memang udah
viewersnya banyak banget Bu gitu kan, rata-rata Enggak banyak ya juga Bu. kok, Oh ya enggak makanya. juga kok. Jadi semuanya ya kita, bukan aku yang ngundang sih, ada Iya. satu public figure hub yang ngundang karena mereka Heeh. ngelihat dari segi Mm-mm. keaktifannya orang. Tapi followersnya nggak semuanya harus yang tinggi-tinggi kok. Mm-mm. Kita nggak Nggak ada patokan, nggak judging kok. nggak judging. Kita nggak judging kok. Jadi semuanya itu kita anggap sebagai treasure. Nah, Mm-mm. kenapa anggap sebagai treasure? Karena banyak sekali diamonds itu yang belum terasah kan. Mm-mm. Nah, kita Benar. harus mencari nih ada di mana saja, dan kepercayaan kita adalah treasure ini harus datang bukan hanya dari kota-kota besar tapi juga di daerah-daerah Mm-mm. supaya bisa kita tonjolkan. Nah, tapi butuh langkah pertama. Apa Dengan tuh? ngerasa, aduh ini kan saya masih kecil ya, mana mungkin sih dilihat, terus nggak register ya, Iya. gimana bisa tahu? Iya Bu. Iya. Ya Kalau toh. kita sih menerima penolakan aja sih Bu, based on fact aja. Penolakan itu biasa, penolakan itu yang akan menjadikan kita menjadi seorang yang lebih tangguh kan. Iya Bu. Kalau semuanya diterima gitu kan gak ada challenge dong. Setuju Bu. Nah ini Bu, program lainnya lagi nih, program Mama Matic. Nih Bu, kalau misalnya dilihat ada ibu-ibu pakai roll rambut, naik motor, ada ring lightnya. Ini filosofinya kenapa Bu? Dan namanya kenapa Mama Matic Ini unik banget sih Bu nama programnya Mama Matic. Jadi emak-emak Matic ini emak-emak melek teknologi. Oke. Mama melek teknologi. Nah, Tujuannya apa sih Bu ini? sebelum ke tujuannya, tadi kan nanya inspirasinya Iya, dari mana filosofinya kan. dulu ya. Nah, sebelum ada O-ring ini, emak-emak ini beneran ada gitu loh dalam bentuk board games. Board games itu cukup sukses 10 tahun yang lalu kira-kira. Dan ini dari Eduka Studio, salah satu game developer sama board game creator juga. Pas kita ngelihat, nah kalau kita ngomong melek teknologi, kekuatan yang salah satu yang paling besar adalah emak-emak kan. Kalau emak-emak mereka mau memperjuangkan keluarga, itu apapun juga dilindes sama dia. Ya toh. Iya, Jadi benar-benar. kebayang nggak sih dengan emak-emak pakai daster sama roll rambut ini, kalau dikasih HP dan O-ring, mereka kekuatannya tuh wah Luar biasa. nggak ngelides jalanan, TikTok dilindes sama dia kan. Oh gitu filosofinya. Betul. Jadi instead of kacing check out COD, terus mereka tuh yang bisa Jualan. semuanya. Betul. Kebayang nggak emak-emak Oh, iya. jualan? Daripada apa, mendingan tak beli kan. Iya bener Bu. Luar biasa. Jadi itulah Luar emak-emak biasa Matic. ya. Nanti teman-teman, aku tahu banyak yang komplain kan. Jadi kita juga ada nanti Gen Matic, nanti untuk bapak-bapak juga lagi disiapkan. Oh bakal ada ya? Ini beneran nih Bu bakal Beneran, ada? Gen Matic Oh. bakalan ada. Jadi ini kolaborasi dengan banyak pihak, karena dari kementerian yang kita lakukan adalah memfasilitasi dan mewadahi kan sebuah tempat. Aku jadi tukang jodoh aja. Jadi jadi emak-emak Matic ini programnya pertama adalah generic, di mana semua orang yang punya HP bisa masuk ke sini supaya mengetahui dulu landscape-nya apa. Baru semester kedua kita penjuruan kan. Pengennya itu menjadi affiliate marketing atau pengen menjadi content creator. Content creatornya ada traveler lah, ada produk lah, Iya, ada apa banyak gitu kan, tergantung yang mana. Sesuai minat masing-masing. Nah, nanti udah general baru ke spesialisasi, maunya kemana. Dan harapan kita dengan cepat mereka bisa langsung mulai monetization. Oke. Berarti ini emang fungsinya dan tujuannya untuk supaya ibu rumah tangga gitu lebih berdaya, bisa saling produk sendiri gitu ya Bu ya. Nggak Pemberdayaan perlu produk wanita ya sendiri. Bu sebenarnya. Ya makanya Bu Vero ya Datang. cukup deket sama kita. Oh, Bu. Karena pemberdayaan wanita. Tapi sekarang ini bukan hanya wanita sih, semuanya nyampur, semuanya datang. Dan Iya sih, semangatnya luar biasa sih. Karena masih banyak juga orang yang jualan offline komplain sama orang jualan online gitu, menjadi musuh buat mereka gitu kan ya Bu. Kayaknya tak kenal kan tak sayang Iya. kan. Ya udahlah jangan musuhan, mendingan kita lelehin dengan cinta. Oke. Berarti ini supportnya Ekraf ini memberikan ilmu ya Bu. Betul. Dan kita mengambil beberapa teman-teman yang sudah, ya mereka udah berjuang puluhan tahun di dunia ini, di dunia content creation ya, spesifik untuk emak-emak Matic. Jadi kita gabungin nih specialty-nya di mana, kita minta bisa gak ngajarin yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Jadi it's tempat perkumpulan Avengers untuk melahirkan Avengers baru. Oke, lebih ke pelatihan juga ya berarti ya. Pelatihan, dan kita juga ada cross mereka dengan brands yang ada. Seperti contoh Wardah itu ada 14.000 affiliate marketer. Nah, kita mau kerjasama dengan mereka, gimana kalau kita bantuin mereka untuk ningkatin number of affiliates gitu loh. Kemudian juga brands-brands lain kita sekarang lagi ngobrol sih. Karena kan Ekraf itu banyak banget ya produknya ya. Dan semuanya kalau ada content creator kan it will be good. Benar itu. Bagaimana kolaborasi ini kan seluruh Indonesia ya Bu. Gimana Ibu collab-nya itu Bu? Sekarang ini ada 40 kota yang untuk tahun ini yang akan kita jalankan.
Jadi kolaborasinya itu bisa lewat asosiasi, Mm-mm. bisa juga lewat konten kreator yang ada di dalam database ya kita konekin. Dan sebenarnya di pemerintah itu kan ada pemerintah daerah, kemudian ada dinas parekraf. Nah sekarang ini mulai dari Desember kemarin kita sudah mulai request ke Kementerian Dalam Negeri untuk yuk kita tingkatin supaya di setiap daerah itu ada dinas ekraf, dan ini udah mulai terbentuk satu-satu. Oh, udah mulai running ya. Udah mulai. Keren banget Bu. It's real berarti. It's real dong, Iya. masa nggak real sih? Iya, jadi kayak memanfaatkan apa yang ada, dikembangkan gitu. Jadi semua berdaya. Ini keren Betul. banget sih Bu. Inspirasi ini dari mana sih Bu? Dulu kan orang bank, jadi kalau ngelihat idle aset itu gatel aja gitu toh. Jadi Oke. daripada idle, ya udah mendingan kita ya kerjain. Karena gini, kalau orang bisnis itu kendala, semua orang pasti pengen berbisnis kan. Tapi kalau ditanyain pasti alasannya satu, nggak punya modal. Iya. Kedua, nggak punya network. Iya. Ketiga, nggak punya ilmu, nggak punya Oke. pengalaman. Tapi sebenarnya kalau uang itu menurut saya kalau jadi tukang jodoh gitu ya, itu kita tinggal nyari buyer and seller, kita jadi trader aja kan. Sesuatu yang simple deh. Misalnya di sekolah ada hari guru misalnya ya. Kalau zaman dulu ada hari guru, harusnya nggak tahu. Biasanya kan ngasih bunga tuh ke guru Iya kan. betul. Kita kalau ke pasar dengan power of negotiation, baik-baikin ibu-ibu yang jualan bunga itu, boleh gak aku ngambil dulu, nanti aku balikin setelah aku jualan gitu kan, jualan konsinyasi. Oh, oke. Itu jalan loh, dan aku pernah jalanin dulu pas waktu gitu. sekolah. Itu bisa working kan kita mulai dapetin modal kita dari yang kecil-kecil gitu. Apalagi di Jakarta banyak sekali just tip. Iya, lagi marak banget betul. Gak Sampai perlu keluar negeri, di Jakarta aja masih Iya, banyak. benar. Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, Iya. ya kan. Iya. IKEA tuh banyak banget just tipnya jalan, tergantung kita mau atau enggak. Aku pernah jadi just tipper IKEA dulu. Oh iya. Wow. Sebelum IKEA ada. Jadi karena aku pengen ke Singapura jalan-jalan. Oke. Hmm. Sekalian. Sekalian. Sekalian Jadi ya. aku ngitung tuh, aku perlu jual berapa, baru aku bisa jalan. Nah, pre-order semua, duit masuk dulu cash flow. Aku ini sih kebayang kenapa Ekraf ini jalan karena ibu otaknya bisnis banget ya Iya, Bu. kreatif juga ya. harus jalan karena Indonesia ini kita itu kaya dan kuat banget. Permasalahannya banyak, kita betul. Permasalahan kita cuma tidak mengoptimalkan apa yang kita Benar punya. sih Bu, iya Ya kan? benar-benar. Kalau kita optimalkan semua, ya di sini aja ada berapa lantai itu yang bisa dipakai? 5. Iya. Yang available untuk dipakai ada berapa lantai kan? Iya. Nah itu ya you can make Iya, use of it gitu loh. Iya sih benar sih. Apalagi lokasinya bagus gitu. Kayak sekarang kalian sudah melakukan ini bentuknya kalau teman-teman nggak pernah ke sini, ini tempatnya di mana? Di Di Grand Grand Wijaya. Nah, Grand Wijaya di mananya nih? Ada jualan apa? Silakan dipromosikan. Itu Juara Oh, Coffee ya. teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau Iya, bisa iya. pengen tahu 7 kopi ini bisa datang ke sini, dan kebetulan bisa ketemu dengan Dua Sri Kandi yang luar biasa ini, mantap. sekalian minta foto. Apalagi ibu ternyata udah pernah kesini ya Bu. Iya. Oh. Wah, Ibu terus ini apa menjelajah. hubungannya? Aku. Menjelajah juga Bu Airin. Ya, karena mencari inilah ya, our booster. Iya Bu. Boosternya manis-manis, hati-hati diabetes ya Bu. Betul. Oke. Nah Bu, terkait tantangan masih ada kaitannya dengan movies dan lain-lain atau video. Nah, kita dengar nih dari media sosial ada brain rot. Apa tuh? Iya. Tontonan yang membuat Ya, otak kita tumpul karena non edukatif. lah. Oh. Iya. Itu kan jadi tantangan ya bagaimana untuk menghasilkan konten yang kualitasnya ya harus berkualitas dong, nggak mungkin Banyak kan? yang non edukatif dan itu gampang untuk diakses di bawah umur juga. Iya. Contohnya apa? Nggak usah disebut lah ibu. Aku mancing kan. Banyak. Buat aku kayaknya peran orang tua dan orang dewasa ini sangat penting di sini. Dimana kalau kita mau bilang brain rot, ya kita ngopi setiap hari juga boleh dibilang brain rot kan. Iya. Iya Ya lagi. Terus bukan brain rot, wallet drain juga. Kan jual kopi jadi nggak bisa. Nah, jadi tergantung dari angle. Kalau buat saya selalu melihat sesuatu itu ini nggak ada negatif, nggak ada positifnya, ini netral gitu. Yang naruh ini negatif atau positif adalah manusianya. Jadi kalau apapun juga kekreativitas atau film atau animasi atau video yang disuguhkan itu bisa positif bisa negatif tergantung narasinya, orang yang ngasih narasi tersebut. Nah, kita sebagai yang mendengarkan punya dua hal yang bisa kita lakukan, menolak atau menerima. Itu kita yang sudah dewasa. Untuk yang anak-anak, kalau ada yang negatif, buat saya nih, aku jadiin itu jadi pembelajaran buat ke anak-anak muda.
ini jadi bahan diskusi kan. Untuk ini kenapa berpikiran seperti ini? Karena for me tidak ada orang yang pengen menjadi seseorang yang negatif. Karena jadi negatif capek banget. Kayak nggak kalau kamu nggak suka sama orang versus kamu lagi cinta sama orang, lebih enak yang mana? Lagi cinta dong Bu. Lebih capek yang mana gitu loh. Oh iya. Kalau kan? benci sama orang drain banget ya Bu. Drain banget. Jadi nggak ada orang yang mau menjadi orang jahat, nggak ada orang yang mau menjadi orang negatif. Tapi orang-orang ini mungkin adalah orang yang terluka. Cari tahu kenapa mereka seperti itu. The moment kamu tahu story-nya orang ini, kamu nggak mungkin bisa benci sama orang ini, tapi kamu bisa menyembuhkan dia. Buat aku sih kayak gitu sih. Kalau misalnya di sosmed ada yang hate comment, kenapa ya? Ayo kita cari tahu. Mungkin aja satu orang yang bisa kita heal itu adalah satu lilin yang bisa menerangkan dunia. Wow, Ibu Wih, positif keren banget ya Bu ya. Positif itu pikirannya Bu. Bu, nah kalau konten velocity negatif apa Nah lo. positif itu Bu? Karena kan lu jadi ini ya merajalela ke anak-anak sekolah, lagi sekolah velocity. Kita kemarin juga pas ekrafan velocity-an loh. Oke, kita Oh habis iya. ini velocity berarti. Aduh, Boleh ya, maaf boleh. Abis podcast ya Bu, kita velocity. Boleh, nanti kita ngajak semua yang ekraf itu juga Iya. ikutan. Kan rame nih teman-teman semua kan. Kita bisa. Nah, ya waktu itu kita velocity-nya kita ganti jadi kayak gitu. Oh ini Jadi, yang tadi ya. ya. Gini, Tuh. boleh gak dijelasin ini apa di biar Apa tahu? nih mau ya? Karena setiap itu pasti ada gini akhir fotonya nih. Ini keren, kece, Keren, kreatif. kece, kreatif Ini nih kita teman-teman. lagi duduk kan. Tapi kalau misalnya kita berdiri, kita turun sedikit nih, nge-rap jadinya. Jadi ngerem. Soalnya Betul kalau kan? kalau image-nya orang kan kementerian pasti nggak cool, pasti Iya. normal banget gitu kan. Ya, Padahal itu mah buat santai aja ya Bu ya, biar Formal nggak sih, harus Bu. serius-serius banget lah. YouTube sudah cukup serius. Kita kalau kerja kita serius kok. Benar-benar. Nah, Oke, balik lagi nih ke nah Bu, ke yang lagi hype nih Bu. Hmm. Ada film animasi anak yang lagi boom banget. Tiba-tiba masih ditonton, booming bahkan sekarang. ditonton lebih dari 8 juta ya, bener ya? Tembus 8,5. Nah, Jumbo ini ada resmi datanya. jadi film animasi terlaris Di di Indonesia, Indonesia. mengalahkan rekor film animasi impor. Impor. Di Southeast Penontonnya, Asia loh BTW. wah keren banget kan Bu. Bukan Indonesia, Asia Tenggara. Asia Oh Tenggara, iya, bahkan wow. even better. Oh, animasi. Bu, mengalahkan Lion King yang legend Bu. Ibu nonton gak Bu Lion King Bu? Nonton Oh, lah. kan. Siapa yang gak tahu Lion King Bu? Betul. Tapi ini ngalahin Bu di Indonesia. Ya ini sebuah kebanggaan kita. Bu. Bangga gak Bu? Bangga banget. Bang. Super bangga banget pas ngeliat itu yang finally our hard work. Finally, iya. Wah, Karena ini 4 tahun loh mereka berjuang ya. berjuangnya. Dan dalam perjuangan ini saya yakin mereka harus menghadapi investor, menghadapi orang terdekat lah. Saya nggak tahu Iya. ceritanya, tapi pasti ada yang Ada udahlah aja. give it up gitu loh. Mendingan ngerjain sesuatu yang gampang 6 bulan jadi gitu loh, daripada ngerjain ini udahlah. Apalagi duitnya cukup besar kan expense-nya. Jadi untuk mempertahankan karya Jumbo buat saya tidak gampang sih. Jadi mereka kudos sih tuh ke tim Jumbo ya. Oke. Keren banget ya Visinema dan Mas Rian ini. Kebanggaan. Kebanggaan. Banggaan. Nah ini Bu, ada foto-foto Jumbo nih Bu. Balon ya. Agak ini nih, agak sedikit menyelentik Apa? Hayo. nih. Riding on Jumbo. Coba Bu. Ada netizen nih Bu, pembicaranya seperti itu. Tanggapan Ibu gimana deh Bu? Kayak saya bilang tadi ya mungkin tuh sebagai masukan buat kita. Mungkin yang bisa mengklarifikasi adalah langsung dari Visinema. Dari kita sih Ekraf tugasnya kita membuka jalan kan. Ya membuka jalan ke beberapa teman-teman yang kita kenal lah. Kalau bisa dilihat di sini mungkin ya Candi Prambanan, Taman Mini itu under In Journey. Kalau Iya, drones kolaborasi itu ya. di Central Park kan. Airport itu juga ada under In Journey juga. Kemudian juga kalau Pantai Indah Kapuk 2 salah satu strategic partnersnya kita. Nah tugasnya Ekraf cuman membukakan jalan dan mengenalkan. Tapi we have to give it to tim Jumbo dan Visinema yang close the deal kan. Jadi kalau ditanya apakah kita riding on it, kalau teman-teman ngerasa kita riding on it, I apologize. Tapi yang sebenarnya saya rasakan adalah Jumbo itu satu kebanggaan. Makanya sering banget kita omongin bukan niat untuk ride on it, tapi memang bangga aja sih. Bangga Dan banget, pengen menceritakan ke semua orang gitu. Karena ini cerita sangat inspiratif. Ini Benar. orang-orang nggak give up itu sesuatu yang tidak mudah kan. Iya. Bahwa kerja keras pada akhirnya itu ada hasilnya. Inilah contohnya gitu. Bisa inspiratif Kebayar. dari Jumbo. Bertahun-tahun ya. Betul, 4 Menggarap. tahunan. 4 tahunan. 4 tahun ya Bu. Sampai anak-anak casternya itu ada satu yang udah mulai berubah suara.
Oh ya? Jadi pas waktu dia dia merekam suara, itu suaranya masih anak-anak tuh. Nah sekarang ini udah mulai berubah suaranya. Jadi orang bisa ngelihat perbedaannya kan. Iya. Jadi perjuangan banget, dan anak-anak ini reuni sekarang karena kan terakhir mereka merekam suara itu Iya, udah beberapa tahun tahun yang yang lalu lalu. kan. Ya. Kita Jadi lihat juga itu sih. udah dulunya masih kecil, sekarang udah remaja gitu. Betul, betul. Dan tetap masih kompak. Jadi buat aku sih Jumbo ini akan diomongin oleh semua orang sih kan. Karena Jumbo ini kebanggaan kita dan pemersatu bangsa. Tahu gak? Aku sampai ke Hong Kong, sampai ke Jepang, itu semua orang menanyakan Jumbo kapan di sini? Ya, we are working Oh on it. minta ya? Oke. Minta We are untuk campaign working di on sana it. ya? Betul, karena pengen nonton semuanya kan, dan semua komit untuk akan nonton. Jadi kita juga udah mulai sosialisasi ke Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri juga sangat mendukung ya. Lihat bahwa yuk kita punya ambasador di mana-mana. Kalau dari sana kita langsung nobar. Nah, bocoran sedikit, Jumbo ini bakal mulai tayang di negara tetangga di bulan Juni. Wow. Oh, Ada negara-negara Eastern European, Iya. ada negara ASEAN yang udah confirm 2, Malaysia dan Brunei. wow, ini luar biasa Luar- sekali ini. Keren banget. Jadi emang keren banget kan, kalian mendengarkan ini juga luar biasa. Iya. Aku Iya, cuman banget, menjadi Bu. penyambung suara supaya ya teman-teman bisa tetap mencintai Jumbo dengan segala kelebihannya, segala kekurangannya. Kalau mau dicari pasti ada, tapi mari kita fokus ke yang positif. Dan yang penting harus diapresiasi banget, karena ini luar biasa banget ini karyanya. Betul. Ibu nangis nggak Bu, Ibu pas nonton Jumbo? Waktu itu kamera di mana-mana. Oh, gitu. Jadi aku sama Bang Menteri yang Jadi udah yang stay cool. ini kamera di mana-mana nih, Senggol-senggolan. gimana nih? Malah kita duduk sebelah-sebelahan pula kan. Kalau enggak kan bisa WA, "Bang, do something to distract." Ini nggak bisa kan udah ya. Gitu ya. Dah, jaim dikit Harus gitu. stay cool ya. Bisa ditonton oleh semua umur sih Bu, itu menurut saya. Iya. Banyak yang nonton berkali-kali. Kita waktu itu nonton bareng, kita namain tuh Nobar ya. Kabinet Merah Putih kan. Jadi satu kabinet nonton, dan perwakilan DPR Komisi 7 juga nonton. Kemudian ada beberapa jadinya ada private viewing gitu juga nonton. Kemudian juga ada yang melakukan program CSR, itu juga nonton bareng anak-anak dari panti lah, anak-anak dari mana untuk dibawa. Karena kalau kita ngelihat plotnya nggak ada di seluruh dunia, at least yang udah pernah saya nonton ya, dimana orang anak yang ngebully itu pada akhirnya dirangkul. Betul. Tidak pernah ada, selalu pasti yang ada salah satu winernya kan. Sedangkan ini menetralisir iya. gitu loh. For me that's very smart sih. Dan di situ yang menarik juga orang yang ngebully juga dikasih tahu historinya Latar dia belakang ngebully kenapa dia ngebully, kenapa dia Betul. terluka sampai dia ada niat jahat kayak gitu ya. Benar, makanya nggak ada orang yang jahat kan. Sebenarnya kita cari tahu ya, benar sih. Ini sesuai dengan filosofi hidup Ibu kayaknya ya. Makanya pas ngeliat yang wah ini anak-anak semua harus bisa nonton, karena kalau enggak ya semuanya jadinya jadi hate banget kan. Kita ngelihat sih Bu, ada ya respon netizen kan emang ada positif dan negatif. Cuma kalau misalnya dicari emang selalu ada, pasti ada celah ya. Selalu ada kok, karena nggak ada yang sempurna kan. Dan kita hidup itu jangan bikin orang semua niatnya pengen semua orang happy, tapi kita juga harus realistis bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang ditanyakan adalah apakah kita bisa bertanggung jawab ke diri sendiri akan apa yang kita lakukan. Kalau udah bisa ya udah, berarti kita bertanggung jawab sama yang di atas. Ya, bener banget Setuju, sih. Bu. That's it. Appreciate banget sih untuk Aircraft juga, karena ternyata udah support Jumbo dari sebelum launch juga ya Bu ya. Iya, kita ketemu Jumbo itu pas Ambyar Makbyar, nobar Ambyar Makbyar. Dan Ambyar Makbyar itu juga lucu banget. Aduh itu beneran luar biasa, dan itu hyper local movies kan dengan keisengannya mereka. Nah waktu itu Jumbo tayang tuh trailernya. Ini apa ini apa ini? Oh berarti Ibu udah notice duluan di situ ya pas Waktu itu Ambyar. kita notice pertama kali di sana, dan baru diceritain, wah, what can we do nih, apa yang bisa dibantu dari sana. Langsung deh tuh masuk ya. Berarti Aircraft itu memang support banyak film Indonesia juga ya Bu ya? Lumayan banyak, kita banyak kok. Ya, undangan-undangan yang masuk ke Aircraft. Film horor, sorry, nggak bisa tidur takut ya. Itu kita bagian tugas seperti bagi itu. tugas. Bener. Tapi di Medsos ada kok, Aircraft tetap support. Terakhir film horor itu Kodrat ya. Iya, itu Bang Menteri kayaknya ke sana deh. Kalau enggak Deputy pasti ke sana kok. Karena pada suka nonton film horor. Karena aku tak. Gitu ya, Tapi horor yang lucu aku nonton sih. Oke. Ada tuh yang lucu yang aku lupa namanya. Terakhir sih yang horor lucu tuh agak lain, yang tembus. Ya, Nah, itu hype banget. Itu tuh, bagus Ibu. banget juga. itu lucu. Nah, cuman Indonesia nih yang bisa bikin dunia persetanan jadi lucu. Jadi anak-anak di kantor itu sekarang lagi bikin katalog
dunia setan horor Indonesia. Jadi apa sih yang, dan kita itu ada toys kuntilanak itu yang lucu loh. Oh gitu. Kreatif banget ya Bu ya. Iya, itu yang bikin Sylvia Tampi. Oh. Jadi dia gitu. salah satu yang ngelukis dan airbrush strokes-nya itu luar biasa. Luar biasa. Itu sampai direcognize dari luar kok. Oh. Nggak kenal kan? Nggak Nggak kenal kan? oleh Nah, tapi- loh. Nah loh. Nah, loh. Aduh. Nah, Banyak kok hidden gems kita. ya. Nah Bu, untuk para ekonomi kreatif yang merintis nih Bu, katakanlah yang lagi buat film tapi memang yang ada berpotensi tinggi cuma mungkin dari dananya kurang atau dari kekurangan dari segala sisi lah Bu. Gimana Ekraf bisa buat support Bu buat mereka Bu? Kalau misalnya untuk yang gini, kalau kita kan lagi efisiensi ya. Mm-mm. Jadi dan aku selalu mengatakan Berat nih baik. bahasanya nih. Dan aku selalu mengatakan baik efisiensi atau enggak, jangan gunakan efisiensi untuk menghentikan langkah kita. Alasan. Karena aset-aset kita itu ada banyak, bukan hanya aset negara. Ekraf masih kementerian baru jadi asetnya nol, ya kan? Jadi selain dari itu yang paling bisa negara berikan, satu exposure, kedua connections atau network untuk membukakan jalan, right? Jadi buat aku kalau mau nyari uang itu cukup banyak sih di mana-mana kan. Tapi kalau mencari cara untuk menggolkan sesuatu itu ada knowledge. Kemudian mencari pintu-pintu atau network yang bisa dibuka. Nah itu for me I'm more than willing to do that. Dan itu sudah kita lakukan dan akan kita lakukan terus. Mungkin ada yang mengatakan ini ada values-nya, mungkin ada yang mengatakan tidak ada values-nya. Ya kita serahkan ke masing-masing. Tujuan kita adalah untuk memberikan dampak langsung dan konkret kepada penerima yang menerima hal tersebut, dan kita mau melakukan ini secara masif. Makanya kita menggunakan Ekraf Fund dan menggunakan sosial media untuk mensosialisasikan apapun juga yang kita lakukan supaya pergerakannya bisa masif, bukan hanya di nasional tapi juga mendunia. Nah, itu satu. Kedua, kita Indonesia ini punya 280 juta orang, baik yang tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan buat saya Kementerian Luar Negeri itu salah satu yang sangat amat membantu kita, karena bisa membantu kita untuk reach out ke diaspora-diaspora yang di luar. Kekuatan Indonesia terbesar adalah pada saat Indonesia bersatu, right? Dan bersatu itu bukan hanya nasional tapi juga di luar. Kebayang, saya ambil contoh Jumbo lagi, ya semua teman-teman yang di luar semuanya ngomongin Jumbo. Iya benar. Even yang di Amerika, yang di Hong Kong, di mana-mana ngomongin Jumbo, dan menanti filmnya ada, saya yakin itu pasti langsung rame. Yang rame duluan siapa? Orang Indonesia. Satu orang Indonesia bawa 2 orang temen non Indonesia, itu udah berapa? Tinggal dihitung aja. Iya. Itu kekuatannya kita, dan kita lewat Kementerian Luar Negeri kita memberikan good news from Indonesia, katalog-katalog yang masuk ke dari Ekraf. Itu kita feeding ke lewat Kementerian Luar Negeri dan juga lewat dalam negeri BUMN dan kementerian lain, bahwa guys kita ada loh yang seperti ini barangnya. Karena saya yakin teman-teman juga banyak yang mungkin nggak tahu. Nah ini aku ngecek sneakersnya merek luar atau merek dalam negeri kan. Oh ini sudah udah kelihatan ya Bu ya. Nah ini ketahuan kan, langsung mau jawab. simpen kan. Tapi Jadi Ibu merek lokal nih Bu ya? merek lokal ini, dan ini kolaborasi dengan artis Singapura loh. Ini saya juga lokal sih Bu, nggak tahu kalau yang itu ya Kita Bu. juga lokal juga sama. Kita support lokal. Harusnya Support lo, lokal. untungnya kita di depan kamera, yang belakang kamera ini Nah, langsung iya. ngumpet kan. Jadi Lokal. Kode. banyak loh yang nggak tahu kalau Indonesia sneakersnya kita itu bagus banget kualitasnya, bukan hanya desain tapi juga kualitas. Dan ini dicari-cari orang Malaysia, tapi orang Indonesia nggak tahu. Tapi kita sendiri nggak tahu Bu, iya. Mungkin karena Ruka kurang rebranding juga kali Bu. Branding Enggak, ya brandingnya kan? kita udah bagus. Oh gitu. Cuman memang Promosi. Kenapa Bu jadi? kita itu harus mengakui kalau kita itu bangga belanja lokalnya itu yang sudah dilakukan oleh Parekraf bertahun-tahun itu. Orang Indonesia harus menumbuhkan rasa percaya terhadap brand lokal, karena mungkin sebelumnya ada membeli brand lokal yang kurang oke. Tapi dari Ekraf ya, aku selalu minta satu hal, kasih kita satu kesempatan aja, baik bermain gamesnya, baik membeli salah satu sepatunya, membeli sebuah apparelsnya atau apapun juga itu, satu kesempatan aja, you'll be surprised. Itu aku cukup confident dengan hal tersebut, soalnya ya sudah dapat pengakuan dunia, termasuk games loh BTW. Games, film, musik sudah dapat pengakuan dunia. Oh gitu Bu. Masuk di Indonesia juga ya Bu ya? Indonesia belum Gimana terlalu, keadaannya? tapi di luar ya. Dan kalau games orang mengatakan 90, memang benar faktanya 99,5% dari pasar games Indonesia didominasi oleh game luar. Itu benar. Namun yang
komanya mungkin tidak banyak orang tahu bahwa game developer Indonesia 90% ke atas ya, mereka pangsa pasarnya bukan Indonesia. Pangsa pasarnya adalah Amerika, Eropa, sama China dan Jepang. Pangsa pasarnya. Jadi kalau 100% dari revenue-nya mereka ya 90% itu dari luar. Bahkan ada yang sampai 100%. Berarti itu kan ekspor ya. Iya. Nilai ekspornya kita. Karena genre gamesnya berbeda. Oh gitu. Genre gamesnya berbeda. Kalau di Indonesia itu lebih demen yang seperti Mobile Legends, kemudian lebih demen yang casual kayak Candy Crush kan. Sedangkan kita itu jago banget bikin story base. Story base-nya kita kan next terus kan. Banyak kan yang main game itu next terus toh. Cooking game juga kita next padahal ada story-nya gitu. Kalau yang di luar mereka pengen lihat yang story-nya. Kemudian juga ada strategic games dan kita itu bukan hanya menang awards ya. Sampai ke Amerika ya menang awards-nya, BTW San Francisco itu segala macam kita menang ya. Tapi secara revenues juga cukup tinggi. Sampai ya tahun ini Unreal Engine, salah satu game engine itu memindahkan lokasi festivalnya dari Gold Coast ke Indonesia. Keren banget sih Bu. Karena developer kita bagus-bagus. Jadi just one chance, kasih kesempatan satu aja. Iya Bu. Tapi kenapa sih orang Indonesia banyak yang nggak realize atau banyak yang nggak tahu itu kenapa ya Bu? Kita terlalu kaya sih, jadinya take for granted kan. Iya. Kita terlalu kaya, jadi kalau misalnya kita terlalu kaya kan, alah. Iya. Kita punya kok gampang. Kita punya. Gitu kan. Padahal belum di pasarnya sendiri belum terlalu ini ya, belum terlalu berkembang. Terkenal di luar negeri. Terkenal di luar negeri, betul. Jadi ya mari kita bersama-sama mengembrace barang-barang lokal juga, merek-merek lokal, tapi jangan menolak. Kalau menolak itu kan benci ya. Jangan menolak karena kita pada saat kita membeli sesuatu yang dari luar kan kita perhatiin ya, kita bisa belajar banyak hal loh dari hal tersebut ya. Terutama kalau kita kerjasama dengan brand-brand luar, kayak contohnya kalau film kita co-production deh dengan yang lainnya, kita itu bisa belajar banyak banget dari production. Jadi kita jangan nolak, yang ada adalah mindsetnya tetap belajar dan terbuka. Nah Ekraf nih Bu, Ekraf buka nggak sih Bu pelatihan untuk orang-orang yang memang ingin tapi terbatas nih. Siapa tahu misalnya saya dan Sonia tuh memang pengen mengasah ilmu Bu untuk jadi konten kreator gitu. Nah Ekraf tuh ngebuka nggak sih Bu kira-kira ke depan? Ada sekarang buka kok. Waduh kita kurang riset nih. Iya, program-program tadi itu follow kan. Ekraf ya, ayo kita cek sekarang. Nah. Jadi bisa follow sih, kita punya Instagram Ekraf, saya Irene Umar atau Pak Tuku Rifki juga. Bang Tuku Rifki itu juga kita banyak kok ngepost di sana program-program kita, bukan hanya mak-mak metik tapi juga program kayak untuk yang penenun itu kita sampai ngajarin cara hitung GOGS. Banyak banget sih ini Ekraf mendukung kegiatan kecil ya. Tadi kamu nanya pendanaan kan. Nah, aku mau nanya deh, kalau misalnya dikasih pendanaan, apakah banyak orang yang tahu cara menggunakan dana itu, cara mencatat dalam akuntansi? Nggak tahu sih Bu juga. Itu dia. Dan cara mengefisiensikan. pelatihan sih Bu, benar. Kita butuh ilmunya sih Bu. Dan kalau udah dapat ilmunya, cari uangnya gampang Bu. Bener. Nah, jangan dicari duit. Nah, jadiin magnet aja biar dia datang. Bener, itu mindset harus dirubah tuh. Jadi magnet. Nah Bu, penutup nih Bu ya. Iya. Di tengah ekonomi yang seperti ini nih Bu, kasih motivasi dong Bu, support buat kita pejuang ekonomi kreatif nih. Kita sedang berjuang nih kan Bu. Katanya ya. kreatif. Iya, tapi kan butuh ibu juga ternyata. Bareng-bareng lah kita. Bareng-bareng, benar. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini sedang kalau dibilang tidak baik-baik saja, kalau buat saya ada satu kata namanya weiji kan dalam bahasa Mandarin. Weiji itu artinya apa sih? Danger, weixian. Itu artinya danger, Ci itu artinya cihui. Cihui itu opportunity. Jadi di setiap danger selalu ada opportunity. Sekarang ini kalau kita ngelihat landscape ekonomi dunia itu sedang ada pergeseran superpower nih. Ke arah mana cuman ya kayak Mama Metik lah ya, cuman yang Tuhan sama dia yang tahu gitu loh mau kemana. Nah yang kita bisa lakukan apa? Capitalize kesempatan yang ada. Dan kita harus belajar teknologi-teknologi baru. Dimana sekarang ini kita itu ada di era awal-awal internet gitu loh. Alta Vista lah sebelum ada Google kan. Sekarang kita ngelihat kalau gue tahu internet bisa nge-boom kayak gini, gue bisa bikin A, B, C, D gitu kan. Aku bisa bikin lebih bagus. This is your chance now. Karena sekarang ada yang namanya Web3 dan blockchain. Kemudian kedua, kita ngelihat perang tarif yang terjadi di seluruh dunia dan
apa sih yang kemungkinan bisa capitalize? Indonesia kita punya cost of production masih paling rendah. Kita melihat nilai tukarnya kita itu sangat lemah kan. Nah kita bisa bilang ini nilai tukarnya lemah banget nih, kita nggak bisa jalan-jalan nih, nggak bisa kemana nih, nggak bisa belanja. Itu mindsetnya masih konsumtif. Tapi lihat dari Jepang. Jepang dulu mahalnya luar biasa, tapi karena mereka punya yen menjadi weaker, ini mendorong pertumbuhan ekonomi mereka di 2-3 tahun terakhir. Apa yang kita bisa lakukan di sana? Dengan lemahnya kursnya kita, berarti harga barangnya kita murah, kita bisa lebih kompetitif di dunia landscape internasional atau global market. Dengan tarif yang ada, meskipun Indonesia dikasih tarif yang cukup tinggi, coba dihitung. Pernah dihitung nggak sebelum kita komplain? Harga kita dengan harga di Amerika dan harga Cina dengan yang mereka lebih tinggi ya, ini kita ada kesempatan untuk masuk nggak? Itu kesempatan itu harus dicari gitu loh. Ketiga, dengan AI yang ada dan kemampuan teknologi yang sudah ada, kita punya 24 jam. Sekarang kita bisa mempunyai ya dikali 5 kan. Karena kalau kita melatih AI agents, kita bisa kali 5. Apakah ini merupakan threat? Yes and no. Karena kamu mau punya 10 anak gak? Enggak kan? Enggak. Satu Kamu? cukup. Satu aja mikir. Satu Waduh. aja pusing kan. Nah, jadi kalau Indonesia kebayang nggak sih kita 280 kalau 280 juta karena banyak yang sekarang kan program KB kan. Kalau udah dua orang itu pertumbuhan kita punya productive age population itu tergantung daripada birth rates. Tapi dengan adanya AI tidak bergantung pada adanya birth rates karena produktivitas satu orang yang produktif bisa tinggal dikali 3, kali 4, kali 5. Dengan 280 juta orang, kalau kita bisa menguasain AI, cara penggunaannya, nggak usah cara bikinnya, cara penggunaannya dan implementasinya, kita bisa melipat gandakan produktivitasnya kita tanpa meningkatkan birth rate. Itu luar biasa. Iya. Jadi kita belajar. Dan pasarnya jangan hanya lihat di Indonesia, tapi lihat sampai seluruh dunia. Ini tuh nggak semua orang tahu, Bu. Ini ilmu ini priceless banget sih. Iya benar. Dengerin teman-teman. Thank you. Banyak kesempatan. Dan ini memang kita harus mengakui sekarang dunia nggak mainstream lah. Dan kalau teman-teman melakukan sesuatu pekerjaan yang repetitif, karena yang repetitif itu akan bisa di-replace oleh mesin, akan bisa di-replace oleh AI, tapi ini saatnya kita berkarya. Iya. Jadi Jangan takut ya Bu untuk berkarya. jangan untuk tuh teman-teman. pede aja. Percaya diri aja, jangan minder karena ada aircraft yang siap mendukung. Jalan bersama. gitu. Berjalan Iya. bersama. Yang penting jangan takut ambil resiko ya, Bu ya. Benar. What's the worst that could happen sih? Iya. Paling Iya, kita benar sih, Bu. fail kan. Orang cuma udah berlebihan aja pikirannya, udah takut dulu. Overthinking, Iya, Bu. iya. Nah, orang Indonesia tuh gitu tuh, Bu. Enggak, bukan orang Indonesia dong, semuanya. Oh, semuanya. Kasih. Terima Kan kasih insightful, Bu terima Airin kasih. kehadirannya. Terima Ini kasih kehormatan banyak. banget Makasih untuk juga kita. tim ya di sini. Thank you banget timnya, luar biasa banget. Thank you. Jadi kita nggak tidur semua nih Bu demi Ibu nih Bu. Iya. Waduh, Kita- saya jadi nggak enak nih. Thank you ya semuanya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima banyak. kasih. Nah untuk teman-teman Bicara Podcast, terima kasih juga sudah menonton. Jangan lupa untuk follow, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di Bicara selanjutnya. Dadah. Yeay.